semua ya. Sehat? Sehat. Ada sarapan hari ini? Ada. Sebelum belajar, silakan dicek kesiapan dirinya, siapkan buku paketnya, pensilnya, penggarisnya. Nanti kalau ingin bertanya silakan mengangkat tangan. Untuk meningkatkan cita tanah air kita, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bagaimana sikap ketika kita menyanyikan lagu Indonesia Raya? Kita harus berdiri, posisi siap. Dipersilakan untuk berdiri. Bagian dari pembangkit listrik tenaga surya. Masih ingat namanya ya? Masih, Bu. Nah, apakah benda yang di atas itu namanya? Panel surya. Panel Surya. Surya, oke, betul. Nah, di sini juga ada bagian-bagian dari pembangkit listrik tenaga surya. Ini apa namanya? Aki, Bu. Aki. Gunanya untuk menyimpan apa? Menyimpan energi. Menyimpan energi Listrik. yang didapat dari sinar Matahari. matahari. Iya. Terus ini adalah alat apa ini namanya ini? Namanya inverter. Gunanya supaya menyetabilkan listrik ya yang masuk ya, supaya tidak terjadi konsleting. Ini apa namanya? Kontrol. Kontrol ya. Kontrol untuk pengecasan. Jadi untuk mengetahui apakah pengecasan kita masuk atau tidak. Dah, silakan kembali ke kelas.
tentang komponen-komponen yang ada pada pembangkit listrik tenaga surya. Pada hari ini kalian akan belajar tentang bagaimana mencari isi teks penjelasan atau yang disebut dengan teks eksplanasi. Setelah itu kalian juga akan menganalisis bagaimana pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Nah, apa tujuan pembelajaran pada hari ini? Nanti Ibu akan menayangkan beberapa slide PowerPoint dan video. Di situ dengan melihat slide PowerPoint dan video diharapkan kalian mampu untuk mengetahui isi-isi dari teks eksplanasi. Setelah itu kalian juga dapat mengetahui bagaimanakah proses kerja dari pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Oke? Nah, di sini Ibu mempunyai sebuah gambar. Nanti di sini Ibu mempunyai dua masalah. Bagaimana kamu nanti bisa menyelesaikan dua masalah itu? Masalah yang pertama adalah bagaimana cara menentukan isi dari teks eksplanasi. Yang kedua, masalahnya adalah bagaimana cara atau proses kerja dari pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Nanti Ibu akan membantu mendeskripsikan atau membantu menjelaskan bagaimana caranya menyelesaikan masalah tersebut. Tugas kalian nanti tetap mengerjakannya secara berkelompok ya. Secara berkelompok sesuai dengan LKPD yang akan Ibu berikan nanti. Nah, dari gambar ini bisa melihat gambarnya jelas? Jelas ya? Nah, di sini ada siapa ya? Edo dan Udin. Betul, Edo dan Udin. Apa yang mereka lihat? Mereka melihat tentang apa yuk? Tentang apa? Sebuah waduk, betul. Di situ ada sebuah waduk. Tetapi di sini nampak jelas bahwa waduk itu ada seperti saluran air ya. Ini adalah pembangkit listrik tenaga air. Tapi ini adalah mikrohidro. Nah, ya, di sini ada sebuah teks yang Ibu tayangkan di slide PowerPoint. Di buku kalian juga ada. Silakan kalian lihat. Siapa yang membaca duluan? Ya, coba Hidayah baca. Ya, paragraf yang pertama. Listrik memiliki Yang kuat ya suaranya. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Tidak dapat dimungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Dengan ditemukannya televisi, komputer, dan telepon genggam, arus informasi kemudian menyebar dengan begitu cepat ke berbagai negara di berbagai belahan dunia. Kebutuhan akan listrik kemudian menjadi suatu hal yang harus dipenuhi bagi semua negara di era globalisasi saat ini. Ya, sudah. Bagus, Daya. Bacanya lumayan lancar. Jadi listrik memiliki peranan yang sangat penting. Nah, dari teks ini diperhatikan ke depan. Dari teks ini terdapat sebuah isi. Jadi ada isi atau ide pokok dari paragraf tersebut. Nanti tugas kamu mengerjakan di LKPD yang Ibu kasih. Yang Ibu kasih kerjakannya di kolom ini, ya? Paham? Untuk paragraf kedua, silakan. Siapa yang membaca? Ya, coba Padi yang membaca. Listrik dihasilkan di pusat
pusat pembangkit menggunakan beragam sumber energi. Pada pembangkit listrik tenaga air PLTA, air dari waduk-waduk atau sungai, 1 masuk melalui pintu, 2 yang diatur oleh katup pengaman, 3 air kemudian masuk ke tangki pengaman tekanan, 4 air di dalam pipa pesat, 5 mengalirkan dan mengarah ke air ke turbin, 7 melalui katup pengatur tekanan, 8 energi listrik dari generator kemudian diatur kapasitas tenaganya dan dialirkan oleh transformer. 9 energi listrik kemudian dibagikan ke konsumen oleh saluran transmisi. Ya, itu adalah bagaimanakah listrik itu dihasilkan dari beragam sumber listrik. Itu yang dibahas adalah tentang pembangkit listrik tenaga air. Jadi bagaimana dia dari pintu masuk tadi yang seperti kita lihat di gambar depan itu bisa sampai ke rumah-rumah penduduk sehingga bisa dimanfaatkan untuk kehidupan. Nah, itu namanya teks eksplanasi yang tadi ya, Ibu. Nah, paragraf yang ketiga, siapa yang mau baca? Saya, Bu. Iya, coba Julpa, silakan membaca. Komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Energi penggerak turbin selain dari aliran air juga bisa didapat dari angin PLTA, panas bumi PLTU, dan sumber energi lain. Adakah sumber energi di daerahmu yang bisa digunakan sebagai pembangkit energi listrik? Nah, adakah sumber energi di daerahmu yang digunakan untuk pembangkit energi listrik? Nah, di daerah kita ini belum ada teraliri tenaga listrik dari pemerintah ya? Nah, belum ada. Semoga kedepannya pemerintah nanti memasukkan sumber energi listrik ke daerah kita. Amin. Nah, di sini tapi kita masih alhamdulillah bisa merasakan listrik dari berbagai sumber. Di rumahnya mungkin ada diesel ya? Ada tenaga diesel. Terus kalau siang hari biasanya menggunakan tenaga surya seperti itu. Tadi itu namanya teks eksplanasi. Siapa yang mau bantu Ibu baca? Silakan aja, siapa? Iya, Rizky, silakan baca di depan ini. Teks eksplanasi adalah yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu, pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi satu kejadian, baik itu kejadian alam maupun kejadian sosial yang terjadi di sekitar kita, selalu memiliki hubungan sebab, akibat, dan proses. Ada beberapa ciri teks eksplanasi. Iya, terima kasih Rizky. Jadi teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana. Mengapa terjadi dan bagaimana itu terjadi, tentang kejadian-kejadian sosial, ilmu, pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Jadi semua itu runtut, tidak loncat-loncat prosesnya ya. Ya, masih semangat? Masih. Ya, kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati dan hendaknya begitu. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati bilang pintar. Kalau kau ingin pintar, ayo belajar. Kalau kau ingin pintar, ayo kita belajar. Ambil buku dan alat tulismu. Oke, di sini ada 5 ciri-ciri teks eksplanasi. Siapa mau bantu Ibu baca? Iya, bagus. Oke, baca. 1. Informasi yang dimuat berdasarkan
Ya, informasi yang dimuat berdasarkan fakta. Yang kedua, Saya Bu, ya apa? hal yang dibahas yaitu satu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Bagus. Yang kedua yaitu fenomena yang dibahas itu tentang keilmuan. Ada hubungannya dengan ilmu. Yang ketiga, Hai Bu, ya coba Rizky. sifatnya informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca. Ya, sifatnya informatif dan tidak mempengaruhi pembaca. Nah, sebentar Ibu hidupkan lagi proyektornya ya. Ibu. Ya. Nampaknya gasnya bisa kita turun ya, sehingga proyektornya mengalami gangguan. Dan alhamdulillah sudah hidup lagi ya. Proyektor kita. Inilah kalau tidak ada listrik emang susah ya. Kalau zaman sekarang sudah ada listrik. Terus yang ketiga, ayo siapa yang membaca? Yang ketiga, yang keempat ya. Menggunakan kata penanda urutan. Iya, menggunakan kata penanda Urutan. Oke, selanjutnya siapa yang mau baca nomor 4? Saya Bu, Iya, Hidayah baca Daya. menggunakan kata penanda urutan. Iya, menggunakan kata penanda urutan. Nanti ada step by step, langkah setiap langkah. Yang kelima ya, siapa baca? Saya Bu, Iya, coba dibaca. fokus pada hal umum bukan partisipan manusia. Iya, fokus pada hal umum atau generik, bukan berdasarkan partisipan manusia. Nah, di sini ini namanya adalah ublik kalau kita ya. Ini disebut juga dengan lampu minyak. Orang zaman dulu memakainya lampu minyak. Di tempat ibu kalau tidak ada listrik masih menggunakan lampu minyak. Nah, setelah ada listrik, orang-orang itu menggunakan lampu dari listrik. Ini ada kekurangannya. Pertama harus menggunakan minyak. Terus juga ya, kalau tumpah bisa menyebabkan kebakaran seperti itu. Tapi kalau zaman dulu belum ada listrik, jadi mau tidak mau mereka menggunakan lampu ublik ya kalau kita ya. Ya, di sini ada beberapa jenis alat elektronik yang menggunakan aliran listrik. Ini apa namanya ya? WiFi. Gunanya untuk apa? Mencari sinyal internet. Ini apa namanya? Yang ini ya? Rice cooker. Gunanya untuk memasak nasi. Kita mungkin belum ada yang punya ya? Iya, walaupun kita beli, kita tidak bisa menggunakannya karena belum ada aliran listrik. Ini apa namanya? Vacuum cleaner. Gunanya untuk menyedot debu, untuk mengambil sampah yang kecil. Terus ini apa namanya? Kulkas. Gunanya untuk apa? Menyimpan Ya, menyimpan makanan supaya lebih Awet. awet. Kalau tempat kita mungkin punyanya belum banyak ya, hanya beberapa orang ya. Terus ini apa namanya? Setrika. Gunanya untuk menyetrika pakaian, merapikan pakaian. Bisa baju, jilbab ataupun celana dan lain-lain. Terus ini apa namanya? Mesin cuci. Di antara kita juga belum semuanya punya mesin cuci ya. Ya, yang punya itu biasanya mereka menggunakan tenaga listrik. Untuk tenaga surya tidak kuat. Ya. Terus ada lagi apa ini? Blender. Ibu rasa hampir semua punya blender di rumah ya. Orang tuanya ya. Pernah membantu memblender orang tuanya? Pernah. Nah, di sini ada namanya pembangkit listrik
ada katutnya di sini. Katut itu untuk membuka tutup aliran air. Terus ada tangki pengaman tekanan air jika tiba-tiba naik saat katut pengatur ditutup. Ada pipa besar namanya untuk mengalirkan dan mengarahkan air ke turbin. Jadi turbin nanti itu berputar karena adanya air. Setelah itu ada namanya generator atau dinamo. Itu adalah untuk pembangkit listriknya. Terus ada transformer. Ini transformer. Nah, jadi transformer ini untuk mengarahkan ke saluran transmisi sehingga listrik bisa dinikmati oleh masyarakat. Ini tentang prosesnya. Supaya lebih lengkap, kalian silahkan melihat tayangan video di depan dan dicatat apa-apa yang penting untuk bahan diskusi nanti. Ya, silakan disiapkan pensilnya, alat tulisnya. Ini ibu membantu kalian untuk mendeskripsikan masalah yang akan kita selesaikan tentang bagaimanakah proses terjadinya pembangkit listrik mikrohidro, cara kerjanya bagaimana. Dilihat, dipahami, dicatat apa yang penting sebagai bahan diskusi kalian nanti. Bisa didengar suaranya? Bisa. Yang menggunakan tenaga aliran air sebagai tenaga penggeraknya. Aliran air dapat berasal dari saluran irigasi, sungai atau air terjun dengan cara memanfaatkan dinding sungai dan jumlah debit air. Bagaimana proses dihasilkannya energi listrik pada pembangkit listrik tenaga mikrohidro? Secara umum, proses dihasilkannya energi listrik pada pembangkit listrik tenaga mikrohidro sama dengan pembangkit listrik tenaga air. Namun, energi listrik yang dihasilkan oleh mikrohidro lebih kecil dari PLTA karena tenaga air yang digunakan lebih kecil dari PLTA. Pada pembangkit listrik tenaga mikrohidro, aliran air menjadi sumber utama. Saluran air biasanya dibuat miring agar air mengalir lebih deras. Kemiringan saluran air sekitar 25 derajat. Aliran air akan mengalir ke kincir air sehingga kincir air akan berputar. Kincir air berfungsi untuk mengubah energi potensial air menjadi energi gerak. Putaran kincir air dihubungkan dengan generator untuk menghasilkan energi listrik. Penghubung kincir air dengan generator dapat menggunakan sabuk, roda gerigi, atau dapat dihubungkan langsung pada poros kincir air dan generator. Ketika kincir air berputar, otomatis generator juga ikut berputar. Generator berfungsi untuk mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Energi listrik yang dihasilkan oleh generator kemudian dialirkan ke rumah-rumah warga melalui saluran transmisi. Saluran transmisi merupakan saluran penyalur energi listrik ke konsumen. Derasnya air mempengaruhi perputaran kincir air. Semakin deras air, semakin cepat perputaran kincir air. Hal ini secara tidak langsung mempengaruhi jumlah listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Oleh karena itu, semakin deras air yang melalui kincir air, semakin besar pula energi listrik yang dihasilkan. Berdasarkan penjelasan tentang proses dihasilkannya listrik menggunakan pembangkit listrik tenaga mikrohidro dapat kita simpulkan ada beberapa komponen dalam pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Komponen yang pertama adalah aliran air.
bibit air. Komponen yang keempat adalah penghubung bibit air dengan generator. Komponen yang kelima adalah generator, dan komponen yang keenam adalah saluran transmisi. Setiap komponen dalam pembangkit listrik mikrohidro memiliki fungsi sendiri-sendiri. Aliran air merupakan komponen utama pembangkit listrik mikrohidro. Saluran air berguna untuk mempermudah aliran air menuju bibit air. Bibit air berfungsi untuk mengubah energi potensial air menjadi energi gerak. Kemudian, penghubung bibit air dengan generator berfungsi untuk menghubungkan bibit air dengan generator. Generator berfungsi untuk mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Saluran transmisi berfungsi untuk mengirimkan energi listrik yang dihasilkan menuju ke rumah-rumah penduduk. Ada beberapa kelebihan pembangkit listrik mikrohidro dibandingkan dengan pembangkit listrik yang lain. Kelebihan yang pertama yaitu dari segi biaya. Dibandingkan dengan pembangkit listrik jenis lain, pembangkit listrik tenaga mikrohidro cukup murah karena menggunakan energi alam. Yang kedua, dari segi bentuknya, pembangkit listrik tenaga mikrohidro memiliki konstruksi yang sederhana dan dapat dioperasikan di daerah terpencil. Kemudian dari segi akibat, pembangkit listrik tenaga mikrohidro tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. Dan dari segi fungsinya, pembangkit listrik tenaga mikrohidro dapat dipadukan dengan program yang lain seperti sistem irigasi dan perikanan. Video tentang bagaimana sih proses dan kelebihan dari tenaga pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Ada yang bertanya sampai di sini? Bu, Ya, bertanya apa? tempat kita bisa pakai pembangkit listrik ini dah Bu. Tempat kita bisa nggak ya dipakai untuk pembangkit listrik tenaga mikrohidro ini? Tidak, Tidak ya? Mengapa kok tidak bisa? Karena Pasang surut. Iya, karena di daerah kita memang ada sungai di depan sekolah kita ini, tetapi tidak bisa dipakai karena daerah kita sungainya ada pasang surut. Pasang surut. Selain itu, di daerah kita sungainya itu tanahnya tidak keras, lembek ya. Iya. Jadi tanahnya akan mudah runtuh. Nah, seperti itu. Bagus pertanyaannya. Tepuk tangan untuk Kardi tadi ya. Sudah bertanya. Berarti Kardi ini sudah berpikir ke depan. Bagaimanakah cara mengaplikasikannya ke kehidupan kita. Apa sih kelebihan mikrohidro itu? Ini sebagian Ibu rangkum dari situ. Yang pertama, coba dibaca. Ini apa ini? Di depan, silakan di depan. Apa ini? murah biaya produksi. Iya, murah biaya produksinya. Karena dia tidak ada namanya menggunakan bahan bakar. Jadi tidak ada pengaruh terhadap kenaikan bahan bakar minyak. Terus yang ini apa namanya? Ramah lingkungan. Ramah lingkungan, tidak akan terjadinya namanya polusi. Jadi ramah lingkungan sangat baik untuk dunia supaya tidak terjadi namanya pemanasan global atau global warming. Selain itu, dari waduk yang telah dibuat tadi bisa digunakan untuk menambah penghasilan. Untuk memelihara apa? Ikan. Memelihara ikan. Ikannya bisa digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Bisa untuk sumber makanan dan juga bisa untuk dijual untuk menambah pendapatan. Nah, setelah itu kita akan mengerjakan atau menganalisis dari masalah yang Ibu sampaikan tadi.
silahkan gabung ke kelompoknya masing-masing untuk menyelesaikan. Nanti dipresentasikan ya, dipresentasikan setiap hasil diskusinya. Ya, silakan bergabung ke kelompoknya. Silakan berdiskusi. Diskusi yang baik-baik, jangan memaksakan pendapatnya berdasarkan apa yang Ibu bantu untuk mendeskripsikan dari permasalahan tadi. Yang pertama yaitu bagaimanakah cara mencari isi dari teks eksplanasi. Yang kedua adalah bagaimana tentang proses kinerja dari pembangkit listrik tenaga air hidro. Ya, silahkan didiskusikan. Langsung kerjakan di situ ya. Nanti silakan dilepas kertasnya. Ditulis nama-nama kelompoknya. Ya, yang kelompok ini mau dikasih nama kelompok apa ya? Kelompok apa? Garuda. Yang kelompok sana mau kelompok apa namanya? Naga. Garuda melawan naga nih. Bagaimana nanti nilainya, tinggi grup mana? Dia silakan untuk dikerjakan, didiskusikan. Dikerjakan langsung di situ ya, langsung di LKPD yang Bekasi tadi, jangan ditulis. Ya. Listrik memiliki peran penting di era COVID. Dapat menjadi dihasilkan Titus. Kilo. Tiga ya. Komponen utama. Sampai mana? Generator. Dan generator. Turbin tersebut
bergerak untuk menghasilkan energi gerak. Aliran air itu juga bisa didapat dari oleh generator. Ya. Dan Dan sumber energi pembangkit waduk besar. Energi listrik yang dihasilkan juga dan mampu memenuhi kebutuhan listrik warga. Di banyak wilayah daerah pedesaan di daerah pedesaan wilayah banyak wilayah yang belum di daerah aliran listrik terjangkau terjangkau aliran listrik ya. dari pemerintah. Aliran listrik dari warga
dari sungai. Diramakan pembangkit listrik mikrohidro. Pembangkit tersebut alternatif sumber energi alternatif dari aliran air. Oke, Ibu kasih waktu 2 menit lagi ya diskusinya. Yang hanya cukup untuk Ya, Ibu lihat ini kelompok naga sudah selesai ya. Siap-siap nanti siapa yang mau presentasi dipersiapkan. Ditulis namanya di depan. Ini adalah hasil kelompoknya. Tulis namanya siapa saja. Sudah selesai ya? Nah, sekarang silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Siapa dulu ya? Kelompok siapa dulu? Siapa mau dulu? Oke, kelompok Hidayah. Kelompoknya kelompok naga ya? Nah, silakan. Dibacakan. Siapa yang mau membacakan? Diskusinya yang pertama tentang eksplanasi dan yang kedua adalah tentang pembangkit listrik mikrohidro. Silakan dibaca. Dibaca ke depan. Silakan ke depan semuanya. Ya, silakan kelompok lain untuk memperhatikan apa yang disampaikan atau yang dipresentasikan dari kelompok ini. Silakan dibaca. paragraf 1 topik masalah listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Paragraf 2 deret penjelasan listrik dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan beragam sumber energi. Di paragraf 3 kesimpulan dan pesan pendapat pribadi penulis. Komponen utama pada semua pembangkit listrik adalah turbin dan generator energi penggerak. Turbin selain dari aliran air juga bisa didapat dari angin PLTA, panas bumi PLTU, dan sumber energi lainnya. Ya, silakan selanjutnya dibaca. pada pusat pembangkit dari waduk-waduk besar. Energi listrik yang dihasilkan juga sangat besar dan mampu memenuhi kebutuhan listrik warga. Di banyak wilayah di daerah pedesaan yang belum terjangkau aliran listrik dari pemerintah, warga terkadang membuat pembangkit listrik secara mandiri dengan memanfaatkan aliran air dari sungai atau air terjun yang ada di daerah pembangkit listrik tersebut. Diramakan pembangkit listrik mikrohidro.
yang memanfaatkan sumber energi alternatif dari aliran air yang ada di lingkungan sekitar. Iya, itu hasil dari presentasi kelompok naga ya. Silakan diberi tepuk tangan. Iya. Bagaimana tanggapan kalian terhadap hasil presentasi kelompok ini? Bagaimana? Mudah dimengerti, Bu. Mudah dimengerti, paham ya? Ya, terima kasih. Selanjutnya silakan kelompok Garuda maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan dibacakan. Paragraf 1 topik masalah. Yang agak keras suaranya ya. Paragraf 1 topik masalah. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Paragraf 2 deret penjelas. Listrik dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan beragam sumber energi. Paragraf 3 kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis. Komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Ya, selanjutnya. Pada pusat pembangkit dari waduk-waduk besar, energi listrik yang dihasilkan juga sangat besar dan mampu memenuhi kebutuhan listrik warga di banyak wilayah di daerah pedesaan yang belum terjangkau. Aliran listrik dari pemerintah warga terkadang membuat pembangkit listrik secara mandiri dengan memanfaatkan aliran air dari sungai atau air terjun yang ada di daerahnya. Pembangkit tersebut tentunya menghasilkan energi listrik yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik warga sekitar saja. Oke, itulah hasil presentasi dari kelompok Garuda. Bagaimana tanggapan kalian terhadap hasil diskusi kelompok ini? Bagaimana? Mudah dimengerti, Bu. Mudah dimengerti juga ya? Iya. Paham ya? Nah, silakan untuk duduk ke tempat duduk masing-masing. Tepuk tangan untuk kelompok Garuda. Nah, tadi setelah presentasi jadi dapat disimpulkan bahwa pelajaran hari ini tentang teks eksplanasi itu mempunyai 5 ciri-cirinya atau 5 ciri-ciri teks eksplanasi. Ya, silakan dulu. Tetap di kelompok juga tidak apa-apa. Dan silakan duduk. Yang pertama, apa ciri teks eksplanasi? Informasi yang dimuat berdasarkan teks dan fakta. Bagus. Informasi yang dimuat adalah berdasarkan fakta. Yang kedua, ayo. Yang kedua, Yang dibahas adalah fenomena yang bersifat keilmuan. yang dibahas adalah fenomena keilmuan. Keilmuan. Yang ketiga, ya. Apa yang ketiga? Sifatnya informatif dan tidak mempengaruhi pembaca. Iya, sifatnya informatif dan tidak mempengaruhi pembaca. Yang keempat, apa? Menggunakan kata penanda urutan. Yang menggunakan kata penanda urutan. Bagus. Selanjutnya, Fokus pada hal umum bukan partisipan manusia. ya, fokus pada hal umum dan tidak apa? Fokus pada hal umum tidak menggunakan partisipan manusia. Dan setelah itu kita tadi belajar tentang listrik mikrohidro dan kegunaannya ya. Hasilnya tadi ya, di sini ibu ada sebuah gambar, beberapa gambar tentang barang-barang elektronik ya. Nah, di sini apa namanya yuk? Blender. Terus vacuum cleaner. Terus ini untuk menghaluskan makanan. Yang tadi itu apa ya? Debu. Yang ini? Kulkas. Yang ini? Rice cooker. Masih ingat ya? Ini? Setrika. Mesin cuci. Nah, sekarang kamu sudah paham. Maka ibu akan memberikan lembar evaluasi, lembar formatif. Silakan dikerjakan. Silakan dimengerti. Sebelumnya LKPD-nya yang tadi yang untuk diskusi silakan dikumpulkan ke depan dulu. Yang diskusi tadi dikumpulkan. Silakan buku temanya ditutup, kerjakan.
budaya dan lainnya dapat terjadi disebut teks. Listrik dihasilkan di pusat pembangkit dari waktu sungai mengalami pintu buah di hancur. Yang sudah silakan dikumpulkan ya. Yang sudah silakan dikumpulkan. Nah, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Gimana perasaannya? Senang nggak belajar hari ini? Karena kita bisa belajar mengenai dua materi, yaitu tentang teks eksplanasi dan teks mikrohidro. Nah, Topo PPK religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ya. Nah, kita sebagai anak Indonesia mempunyai beberapa tugas, yaitu belajar, kita juga harus beribadah sesuai agama, kita harus hormat dan sayang kepada orang tua dan guru. Guru itu adalah orang tua kita yang ada di sekolah. Di sekolah sayangi dan hormati guru-guru kalian. Nah, kita menyanyikan lagu Ayo Belajar. Bisa lagunya? Bisa. Bisa. Bentar ya.
pimpin doa kita pada siang hari ini. Teman-teman, sebelum pulang mari kita berdoa.